Drama Pachinko diadaptasi dari novel yang berjudul yang sama, yaitu Pachinko. Novel ini ditulis oleh penulis Lee Min-jin sebagai salah satu buku terbaik pada tahun 2017 lalu. Kesuksesan novel tersebut diakui oleh The New York Times. Berlatar cerita pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1910, Jepang telah menjajah Korea untuk memperbesar kekaisarannya. Di bawah pemerintahan Jepang, banyak orang Korea yang kehilangan kehidupannya yang memaksa mereka untuk meninggalkan tanah airnya sendiri. Tetapi masih banyak keluarga yang masih bertahan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kisah dibuka pada tahun 1915, Jepang telah menduduki Korea. Bermula dengan seorang wanita yang datang ke Mbah Dukun untuk menceritakan tentang keluarganya yang selalu kehilangan si Jabang Orok. Ketika usianya terbilang sangat singkat, si Orok selalu meninggal dalam beberapa hari saja. Mereka juga selalu berupaya untuk sebisa mungkin tidak lagi kehilangan si Jabang Orok. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Si Orok selalu meninggal, entah itu seorang Orok laki-laki ataupun Orok perempuan. Tak lama Mbah Dukun pun memberi kabar baik bahwa suatu hari nanti seorang anak akan lahir ke dunia yang akan berkembang sangat pesat. Melalui Orok tersebut keluarganya akan bertahan hidup. Maka dari itu ia tidak perlu bersedih lagi. Suatu saat nanti akan indah pada waktunya. 9 bulan kemudian wanita itu melahirkan seorang Orok perempuan yang sangat cantik jelita. Mereka berdua menamainya Sunja. Sunja kecil sangatlah aktif, sekecil aktif ya bun. Ia tidak peduli dengan omongan orang lain meski memiliki seorang bapak yang memiliki kekurangan fisik. Ia sangatlah menyayangi lebih dari siapapun. Dan sebaliknya si bapak sangatlah menyayangi dan sangat mencintainya karena ia tidak ingin kehilangan si Jabang Orok untuk kesekian kalinya. Scene diperlihatkan pada tahun 1989 di zaman era modern. Pria ini bernama Bek Solomon. Ia sangat kesal karena tidak naik jabatan. Padahal ia sudah mengabdi kerja selama bertahun-tahun lamanya. Keberuntungan sedang tidak berpihak kepadanya, tetapi ia tidak mudah menyerah begitu saja. Ia bertekad akan mewujudkan impian perusahaannya yang akan membujuk pemilik tanah untuk menjual tanahnya, yang kebanyakan mayoritasnya adalah orang-orang Korea. Solomon sangatlah pintar, ia mahir 3 bahasa, yaitu Jepang, Korea, dan Inggris. Solomon juga sangat yakin bahwa ia bisa mencapai tujuannya, tetapi dengan satu syarat, ia ingin menjabat sebagai wakil prestir dan naik gaji. Tak cuma itu saja, ia juga menginginkan bonus di akhir tahunnya. Sesampainya di Osaka, Jepang, Solomon pun mendatangi tempat Pachinko. Bapaknya adalah pemilik tempat tersebut. Pachinko ini adalah tempat sebuah permainan serupa dengan judi yang selalu dimainkan oleh keluarga Solomon. Setibanya di rumah, ia sangat merindukan sang emak dan suasana rumah masa kecilnya. Dan ternyata Solomon ini adalah cucu dari Sunja. Lalu emak ini adalah Sunja yang kini sudah berusia 80 tahun. Scene diperlihatkan ke masa kelam Sunja kecil bersama bapaknya. Ia harus patuh terhadap tentara Jepang. Jika mereka salah berkata, akibatnya akan fatal. Si bapak pun berjanji kepada Sunja kecil bahwa ia tidak akan membiarkan kejahatan di dunia ini akan mempengaruhinya. Di tengah dunia yang sangat keras, si bapak pun selalu memanjakan Sunja kecil karena ia adalah anak satu-satunya. Akan tetapi si ibu menegur bapak Sunja karena terlalu memanjakannya, yang akan menghancurkannya jika ia kecewa suatu hari nanti. Keesokan paginya Sunja kecil pergi menangkap ikan untuk makan malam nanti. Si bapak sangat khawatir dengan Sunja kecil yang tidak muncul ke permukaan. Ia juga ikut menahan napas juga seperti Sunja kecil. Ketika di dalam air, si bapak merasakan apa yang sedang Sunja kecil rasakan. Tak lama Sunja kecil berhasil menangkap ikan abalon.
Keluarga Sunja merupakan pengelola penginapan bagi pelancong yang sedang berkunjung ke kota Busan. Mereka semua merayakan keberhasilan Sunja kecil menangkap ikan. Namun si ibu sangat khawatir dengan perkataan salah satu bapak-bapak yang sedang menginap di pondoknya yang menjelek-jelekan orang Jepang. Mereka semua bisa dihukum jika ketahuan oleh tentara Jepang. Jadi Sunja pun meminta bapak ini untuk pergi demi kebaikan bersama, karena ia ingin hidup damai dan tentram. Tak berselang lama, rumor tersebut terdengar ke telinga tentara Jepang. Mereka mencoba memperingati keluarga Sunja. Seharusnya mereka itu melaporkan kejadian tersebut jika ingin hidup tentram. Bapak Sunja pun meminta maaf kepada tentara Jepang untuk memberikan kesempatan kedua. Ia berjanji tidak akan menutupinya, lalu akan langsung melapor jika mendengar hal tersebut. Kemudian bapak ini berhasil ditangkap oleh tentara Jepang sampai disaksikan oleh warga kecamatan tentang perbuatannya. Bahkan mereka juga memukulnya yang tidak mau bergerak mengikutinya. Dilanjutkan Bapak Sunja mengalami sakit keras. Sunja kecil sangatlah sedih dan khawatir dengan kondisi sang bapak yang semakin hari semakin memburuk. Sampai akhirnya Bapak Sunja menghembuskan napas untuk yang terakhir kalinya. Ia pun sangat sedih atas meninggalnya sang bapak, orang yang selalu mendukungnya dan selalu menyayanginya lebih dari sang ibu. Ia lalu pergi ke laut untuk berendam sambil mengingat kenangan indah bersama sang bapak yang tidak akan pernah menemaninya sampai tumbuh dewasa. 9 tahun kemudian, Shin diperlihatkan seorang pedagang yang memiliki jaringan misterius dengan berbagai kelompok kriminal. Pria ini bernama Kohansu. Ia juga seorang makelar pasar ikan. Suatu hari ia tidak sengaja melihat Sunja yang kini beranjak remaja. Hansu terlihat tertarik kepada Sunja sejak kali pertama melihatnya. Tak lama Sunja juga melihat Hansu yang terus menatapnya dari kejauhan. Shin dilanjutkan kembali ke masa modern. Solomon sangatlah terkejut dengan emas Sunja jika sang bapak akan membuka cabang kedua Pachinko. Padahal ia tidak mempunyai cukup uang. Itulah yang membuatnya kaget. Tak berselang lama muncullah Bibi Etsuko yang sangat gembira dengan kedatangan Solomon. Bahkan Solomon pun sampai lupa sedang memasak dengan emas Sunja, sampai makanannya pun tutung. Tidak lama ia pun teringat dengan Hana, teman masa kecilnya yang tidak pernah menghubunginya. Bibi Etsuko sangatlah merindukan Hana yang mungkin kini seumuran dengan Solomon. Dan ternyata Solomon ini mencintai Hana. Shin dibuka dengan Sunja remaja yang mendengar rumor mengenai kehidupan Hansu yang selalu membuang pakaiannya jika sudah kotor. Hansu selalu memakai pakaian sekali pakai. Dan ternyata Ji-Yun ini mengenal Hansu yang notabene adalah orang kaya. Tak heran jika ia berteman dengan satu frekuensi. Sesampainya di pasar, Sunja melihat sisi kasar Hansu yang sangat kasar terhadap pedagang lain. Tak cuma itu saja, ia juga melihatnya sangat akrab dengan Ji-Yun. Hansu melihat pedagang yang menjual ikan kepada Sunja, padahal ia sudah membelinya sebelum Sunja. Ia pun sangat kesal dan mencoba memberi peringatan kepada pedagang tersebut. Ternyata Sunja ini melakukan barter dengan pedagang tersebut supaya ia bisa mendapatkan ikan yang sangat segar. Ia pun mencoba menjelaskannya kepada Hansu bahwa ialah yang salah, bukan pedagang tersebut. Sunja tidak mau bertengkar karena masalah ikan ini. Tidak lama Hansu pun menyuruh Sunja untuk pergi setelah mendengar penjelasannya.
Keesokan paginya, Sunja mendapat hadiah spesial dari Hansu, tetapi ia enggan menerimanya. Saat di perjalanan menuju kapal, ia tiba-tiba dihadang oleh orang-orang Jepang yang ingin memperkawasnya. Sunja berusaha berteriak minta tolong. Seketika Hansu pun datang dari arah belakang untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang hampir saja memperkawasnya. Hansu berhasil membuatnya ketar-ketir ketakutan dengan perkataan kasar dan kekuasaan yang ia miliki. Hal tersebutlah yang membuat Sunja merasa sangat lega dengan kedatangan Hansu yang menolongnya. Bahkan ia juga mengantarkannya pulang karena sangat khawatir dengan kondisi Sunja. Ia pun meminta Hansu untuk datang ke sungai karena ia akan mencuci bajunya untuk rasa berterima kasih lantaran sudah menyelamatkan hidupnya. Tetapi perkataan Hansu menyinggung perasaan Sunja tentang impiannya dan kenapa ia tidak pergi meninggalkan kota kelahirannya untuk menggapai impiannya. Tak lama Sunja pun tertarik mendengar cerita masa lalu Hansu yang menggapai semua impiannya, sampai akhirnya ia bisa seperti sekarang dengan hasil keringat dan kerja kerasnya. Lalu ia pun meminta izin bahwa ia akan datang kembali ke sungai saat Sunja sedang mencuci pakaian. Begitu juga dengan Sunja yang sangat malu-malu mengizinkannya. Kini hubungan Sunja bersama Hansu semakin lengket satu sama lain. Hansu pun menceritakan tentang masa lalunya yang dulunya merupakan orang miskin sama seperti Sunja. Bahkan ia juga tidak sungkan membantu Sunja mencuci pakaiannya. Suatu ketika hujan pun terus mengguyur kota Busan sampai Sunja ini tidak bisa pergi mencuci untuk menemui Hansu. Sunja terus menunggu untuk bisa pergi ke sungai, namun hujan selalu turun beberapa minggu terakhir. Setelah beberapa hari, Sunja pun akhirnya bisa menemui Hansu di sungai. Tetapi Hansu menyuruhnya untuk ikut bersama mencari jamur, karena kini tinggal mereka berdua saja di sungai tanpa ada siapapun di tengah hutan. Secara tidak langsung, Hansu mencoba mengajak Sunja ini melakukan posreng di tengah hutan yang sunyi. Tak lama mereka berdua melakukan posreng, dan tiba-tiba kemudian terjalinlah sebuah ikatan cinta yang sangat rumit dan terlarang di antara Sunja dan Hansu. Scene diperlihatkan kepada Bapak Solomon yang mengajarkan karyawannya cara bekerja di tempat pachinko. Mereka selalu memanipulasi permainan tersebut agar mendapat keuntungan. Hanya orang bodohlah yang tidak melakukan manipulasi permainan judi tersebut. Saat si korban melakukan kesalahan, mereka akan merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Tetapi saat mereka menang, mereka akan sangat gembira telah memenangkan judi tersebut. Dan ternyata Bapak Solomon meminjam dana ke bank untuk membuka pachinko cabang kedua. Keesokan paginya, Solomon bersama bosnya mencoba turun langsung ke lapangan untuk tawar-menawar dengan pemilik lahan tersebut. Tapi Solomon mempunyai cara lain untuk mendapatkan hati sang pemilik tanah. Rupanya Solomon membawa semangka yang cukup mahal untuk mendapatkan hati emak ini yang bersikukuh tidak akan menjualnya. Segala cara dan perkataan telah Solomon lakukan untuk emak ini supaya mendatangi kontrak. Namun naas, tidak mudah bagi Solomon untuk mendapatkan tanah tersebut. Ia harus mengakui emak ini bahwa sangat keras kepala tidak ingin menjual tanahnya kepada siapapun. Di satu sisi, Mas Sunja harus merawat kakak ipar Kyung-hee yang terbaring lemah di atas ranjang. Setiap harinya, Mas Sunja selalu merawatnya dengan sepenuh hati. Suatu ketika, Bibi Etsuko dan Bapak Solomon mendapat kabar bahwa Hana tidak ingin ditemukan ataupun kembali pulang ke rumahnya. Pihak polisi telah mengupayakan untuk mencari Hana. Dan ternyata Hana saat ini berada di pemandian bordil, bahkan mempunyai pelanggan setia, mungkin semacam seorang pelacur. Mendengar hal tersebut, Bibi Etsuko hanya bisa terdiam dan menangis.
Tidak lama, Solomon pun mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal. Orang yang selama ini ia rindukan yaitu Hana. Solomon terus meminta Hana untuk berkata jujur kepadanya untuk mengatakan di mana keberadaannya saat ini. Ia berjanji akan menemukannya, tidak peduli hal apapun yang akan terjadi kepadanya. Tetapi apalah daya, Hana bersikukuh tidak ingin mengatakan keberadaannya. Hana pun hanya bisa mengatakan bahwa ia saat ini sedang berada di kegelapan. Tidak tahu caranya untuk keluar dari kegelapan karena sudah sangat lama di sana. Bahkan Solomon atau ibunya tidak bisa menemukannya. Akan tetapi Hana mengancam kepada Solomon untuk tidak mengatakan hal apapun kepada ibunya. Jika ia berani membocorkannya bahwa ia tidak akan pernah menghubunginya lagi. Dan ternyata Hana ini sedang mengamati gerak-gerik Solomon dari kejauhan tanpa Solomon ketahui. Ia juga mengetahui kalau teman kerjanya menyukai Solomon. Hana merasa sangat bahagia ia akhirnya bisa mendengar suara Solomon setelah sekian lama. Scene berlanjut, Sunja remaja maupun Sunja yang sudah tidak lagi muda sangatlah jago memasak. Sunja selalu membantu ibu untuk menyiapkan makanan bagi ibu dan karyawannya di pondok. Lalu ia mendapati perutnya merasakan sakit dan mual. Ia berpikir karena telah memakan makanan basi, mungkin itulah yang membuatnya perutnya sangat sakit. Sudah sebulan lamanya ia belum juga mendapatkan datang bulan. Kemudian ia berpikir apa tengah hamil. Setelah melakukan push rank bersama Hansu. Setelah kejadian cekicrot ia tidak lagi datang bulan. Saat di pagi harinya, Sunja seperti biasa ke pasar untuk berbelanja keperluan. Hansu pun mencoba menculik Sunja ketika ia sedang mengobrol bersama orang lain. Secara diam-diam, ia meminta Sunja untuk ikut bersamanya lantaran ia sangat merindukan Sunja. Dan tiba-tiba... Selama Hansu tidak di pasar, keadaannya menjadi sangat kacau. Padahal dia ini cuma pergi selama seminggu. Menjadi seorang makalar di Busan mempunyai dampak baik bagi para pedagang. Meski kepribadian Hansu sangatlah kasar, tetapi ia punya sisi lembut bagi Sunja. Dari luar berjiwa sangar, tetapi dari hati berjiwa Hello Kitty. Semua orang sangatlah sibuk mengemas barang-barangnya. Sunja ini bersama Hansu curi-curi pandang yang sangat manis. Mereka pun melepas kerinduannya di tempat favorit, yaitu hutan. Dan tiba-tiba... Tak lama Hansu pun memberi hadiah semacam jam untuk menebus kepergiannya selama beberapa waktu lalu karena telah pergi. Sunja tidak bisa membaca waktu karena ia tidak sekolah saat semasa kecil. Hansu pun berjanji bahwa ia akan mengajarinya sampai bisa. Kemudian Sunja pun berkata jujur bahwa ia tengah mengandung buah cintanya. Hal tersebut membuat Hansu sangat gembira dengan Sunja yang tengah mengandung Hansu junior. Kendati ingin bertanggung jawab, Hansu ini malah menolak untuk menikahinya. Dan ternyata Hansu ini sudah memiliki seorang istri dan 3 orang anak di Osaka. Meski pernikahan itu adalah perjodohan semata dan tidak mencintainya. Lalu kenapa bisa punya anak? Dusta lah. Mendengar hal tersebut membuat hati Sunja menjadi retak dan hancur seketika. Padahal ia sudah menyerahkan tubuh dan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Tapi balasannya sangatlah menyakitkan bagi Sunja saat ia tengah hamil di luar pernikahan. Apa kata orang nantinya? Cinta pertama paling membagongkan. Mirisnya Hansu ini menjelekkan sang bapak yang mempunyai kekurangan. Bahkan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Sunja. Sunja pun langsung pergi meninggalkan Hansu sambil menangis dengan hatinya yang sangat terluka. Mendapati orang yang dicintainya tidak mau hidup bersama tanpa ikatan tali pernikahan. Saat ingin jujur kepada sang ibu, tiba-tiba seorang pria datang bernama Baik Ishak, yang langsung pingsan sesampainya di pondok penginapan.
Ibu Sunja terus merawat Ishak sampai sadarkan diri. Tabib pun meminta Ibu Sunja untuk melaporkannya saja karena kondisinya sangatlah mengkhawatirkan. Di satu sisi, Sunja hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang sangat tragis. Saat di pagi harinya, ia pun akhirnya berkata jujur kepada sang ibu bahwa ia telah hamil di luar pernikahan. Si ibu pun sangat syok, tidak habis pikir dengan kelakuan sang anak yang kelewat batas. Lantas, si ibu pun mencoba membujuk Sunja agar orang yang telah menghamilinya menikahinya. Sunja tidak mengatakan siapa orang yang telah menghamilinya. Sampai berita tersebut terdengar kepada Ishak yang ternyata sudah sadarkan diri. Kini, si ibu pun sangatlah sensitif dengan apa yang dilakukan Sunja. Dan ternyata Ishak ini adalah seorang pendeta. Kedatangannya adalah mencari Kyung-hee dan Yosef. 그래 뭐 복나간다 했나 안 했나? Tetapi si ibu sangat khawatir dengan kondisi Ishak yang belum sepenuhnya pulih. Ia pun menyuruh Sunja untuk ikut menemaninya. Di tengah perjalanan, Sunja papasan dengan Hansu yang terlihat sangat cemburu. Tak lama, Ishak pun mengajak Sunja untuk mengisi perutnya terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan ini juga adalah pertama kalinya Sunja datang ke restoran. Ishak pun meminta Sunja untuk ikut berdoa sebelum memakan makanannya. Kemudian Ishak pun mengusulkan saran terhadap Sunja yang sedang mengandung di luar pernikahan. Mungkin Sunja bisa memberikan anak kepada sepasang suami istri yang tidak memiliki anak demi kebaikan Sunja ke depannya. Karena membesarkan anak seorang diri konsekuensinya sangatlah besar, ia bahkan akan dikucilkan oleh orang-orang. Walau seharusnya ia tidak ada di dunia saat ini, meski Sunja harus bekerja banting tulang untuk membesarkannya, ia akan terus berjuang dan mempertahankannya demi si Jabang Orok. Singkat waktu, Ishak pun memutuskan bahwa ia akan bertanggung jawab meski anak itu bukan darah dagingnya. Ia akan menyayanginya lebih dari anaknya sendiri. Dengan seiringnya waktu, mungkin Sunja bisa melupakan Hansu dan hidup bersama orang yang menerima kekurangan dan kelebihannya. Scene kembali kepada emas Sunja yang mendapati bahwa Kyung-hee sudah meninggal dunia. Ia pun sangat sedih dengan kepergiannya. Keluarga Sunja pun akhirnya melepas Kyung-hee untuk selama-lamanya dan menyimpan abunya di suatu tempat. Beberapa jam berlalu, Solomon pun meminta emas Sunja untuk ikut bersamanya ke Tokyo, yang mungkin satu pemikiran dengannya. Dan benar saja mereka tidak sungkan untuk menceritakan tentang masa kelamnya pada Perang Dunia Kedua. Lalu membuat emak ini sangatlah gembira dengan cerita kehidupannya. Tetapi Mas Sunja teringat akan masa kelamnya saat menikah dengan Baek Ishak, yang membuatnya juga sangat sedih akan teringat dengan masakan sang ibu yang sangat enak. Ia juga menceritakan tentang kakak iparnya yang baru saja meninggal dunia. Akan tetapi Solomon sangat kesal dengan perkataan emak pemilik tanah yang menyinggung perasaannya karena tidak bersyukur. Mas Sunja juga meminta Solomon untuk tidak mengusiknya lagi. Tetapi Solomon juga sangat kesal kepada Mas Sunja bahwa pekerjaannya memanglah seperti ini. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di kantor, Hana kembali menghubunginya. Hana meminta Solomon untuk berkata bahwa ia sangat merindukannya. Solomon ingin sekali bertemu dengan Hana karena ia ingin berbagi kebahagiaan bahwa semua impiannya sudah terwujud. Namun Hana terus menolaknya untuk bertemu secara langsung. Solomon juga sangat mengkhawatirkan keadaan Hana yang mungkin saat ini terdengar sangat sakit. Lalu Solomon pun dipanggil bosnya untuk melakukan pesta dengan keberhasilan usahanya. Singkat cerita, Mas Sunja pun datang ke tempat pachinko.
untuk meminta Mo Jasu mengambil abunya Kyung Hee. Ia akan membawa pulangnya saja.